Agar teman-teman semuanya tidak salah informasi ya yang menyangkut mengenai pemeliharaan sistem dari Kredit Pintar, saya akan berikan update secara detail kepada teman-teman semuanya, mungkin yang nasabah Kredit Pintar ya dimanapun berada, yang masih berharap-harap cemas ya. Nah, di video ini saya akan kupas tuntas sebenarnya apa yang saya dapatkan ya, update yang saya dapatkan dari pihak Kredit Pintar. Cek video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini dan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Semoga kalian semua diperlancar aktivitasnya ya, tanpa ada terkendala. Oke. Nah, lanjut guys ya. Nah, ini menarik guys di konten saya kali ini ya guys ya. Banyak yang bertanya kepada saya gitu ya, mengenai aplikasi yang lagi viral ya saat ini ya. Bukan viral karena dia cair, bukan, karena viral karena pemeliharaan sistem ya. Viral itu, jadi banyak nasabah-nasabah yang terbengkalai ya, nasabah yang tidak bisa mengajukan pinjaman ya, tidak bisa melakukan pembayaran gitu ya. Nah, ini menarik ya guys, saya langsung mendapatkan update ya dari pihak Kredit Pintar ya. Barusan ya saya mendapatkan update ya terkini mengenai aplikasi Kredit Pintar ini, yang berdasarkan pertanyaan dari teman-teman ya, pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ke saya gitu. Ini agar kalian tidak salah informasi ya guys ya. Ini agar kalian semuanya tidak salah informasi buat nasabah-nasabah Kredit Pintar ya dimanapun berada, baik yang pembayarannya lancar gitu ya, tiba-tiba tidak bisa mengajukan pinjaman gitu ya. Nah, dan juga yang ingin melakukan transaksi-transaksi melalui Kredit Pintar, tiba-tiba saja bingung ya mau melakukannya bagaimana, aplikasi tidak bisa digunakan, tidak bisa dioperasikan gitu ya, muncul peringatan pemeliharaan sistem berulang-ulang gitu ya. Nah, ini agar kalian tidak salah informasi ya. Dan ada juga yang bertanya yang mengatakan bahwa Kredit Pintar ini pada malam hari bisa mengajukan. Proses pengajuan bisa dilakukan pada malam hari ya, sekitar jam 12-an itu bisa, dia bilang begitu ya. Saya nggak tahu secara pasti. Ini saya dapatkan langsung dari pihak Kredit Pintar guys. Ini agar teman-teman semuanya tidak gagal paham ya dan salah informasi ya. Nah, itu makanya saya berikan informasi yang lebih detailnya mengenai yang terjadi pada Kredit Pintar ini ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Memang ya di setiap aplikasi buatan manusia itu selalu diadakan pemeliharaan sistem untuk meningkatkan kinerja performanya gitu ya. Betul. Tapi alangkah aneh gitu ya. Kenapa bisa lama gitu? Pemeliharaan sistemnya bisa berbulan-bulan ya. Ada juga yang mengatakan kan dari teman-teman semuanya, dan saya juga melihat aplikasi dari Kredit Pintar ini telah mengalami pemeliharaan sistem itu sudah lama banget ya, dari bulan kemarin masih juga mengalami hal seperti itu. Harusnya kalau memang ingin melayani semua orang gitu ya, ingin cepat gitu ya, harusnya dilakukan secara optimal ya pemeliharaan sistemnya. Nah, ini kalian akan saya bagikan update terbaru ya dari Kredit Pintar, bagaimana sebenarnya yang terjadi pada aplikasi ini ya, agar teman-teman semuanya lebih biar tidak gagal paham ya, dan tidak pusing mencari informasi di mana-mana tapi belum mendapatkan kejelasan ya dari pihak Kredit Pintar gitu. Oke. Nah, ini yang kalian bisa lihat ya di gambar ya. Nah, ini yang saya dapatkan guys, saya tanyakan tadi ya. Saya langsung bertanya kepada pihak Kredit Pintar, mohon kejelasannya kapan sistem Kredit Pintar pulih, saya bilang gitu ya. Ini saya mewakili dari teman-teman ya yang menanyakan ke saya langsung tanyakan ke pihak Kredit Pintar. Kok mau mengajukan pinjaman sulit, saya bilang begitu. Langsung dibalas, tak berapa lama langsung dibalas. Nah, pihak Kredit Pintar itu mengatakan seperti ini guys. Terima kasih telah menghubungi Kredit Pintar Indonesia ya. Kami menginformasikan bahwa untuk saat ini gitu ya, aplikasi Kredit Pintar sedang ada pemeliharaan sistem untuk meningkatkan layanan. Pengajuan pinjaman saat ini sedang ditangguhkan sementara. Selama pemeliharaan sistem,
Kami upayakan yang terbaik untuk Bapak Ibu agar cepat segera melakukan pengajuan kembali secepatnya. Akan tetapi, jangan khawatir, Bapak atau Ibu masih bisa melakukan pembayaran pinjaman, katanya begitu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami dengan senang hati melayani Anda. Terima kasih. Nah gitu ya. Loh, ini kan aneh guys. Ya kan? Ini kan aneh. Ini bukan namanya sistem akan pulih guys ya. Sistem akan pulih bukan. Ini bisa dilihat guys ya dari pemeliharaan sistem, yaitu pengajuan kita ditangguhkan gitu ya. Lalu pinjaman untuk melakukan pembayaran itu dipermudah dimaksudnya ya. Nah ya, jangan khawatir, masih bisa melakukan pembayaran pinjaman. Nah ini ada apa guys, ya kan? Sini kan aneh guys. Kalau memang sistem kredit pintar ini akan dipulihkan segera, udah ada tanda-tandanya, harusnya kan kedua hal ini diaktifkan, baik pengajuan pinjaman dan pembayaran pinjaman guys, ya kan? Di situ kan logikanya di situ. Ini kok seperti berat sebelah ya, tidak menguntungkan para peminjam gitu ya. Peminjam malah diberikan dikatakan ditangguhkan ya untuk pengajuan pinjaman, tapi kalau untuk pembayaran dipermudah guys. Artinya apabila kita punya tunggakan, kita dipermudah untuk melakukan pembayaran bisa hari ini juga gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengajukan pinjaman itu ditangguhkan. Nah ini yang aneh saya lihat guys ya. Bukannya saya memprediksi bahwa kredit pintar ini akan tutup atau bangkrut, itu bisa saja terjadi ya guys ya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya. Tapi ini kan aneh guys. Aneh dari kredit pintar, sangat aneh kalau menurut saya ya. Tidak seharusnya mereka melakukan hal seperti ini ya. Masa pembayaran pinjaman yang didahulukan, pengajuannya bagaimana? Pengajuan pinjaman kok dipersulit gitu kan? Nah itu ya teman-teman ya. Nah, ini update terbaru mengenai perkembangan ya pemeliharaan sistem dari kredit pintar ini, dan seperti apa detailnya. Ini buat teman-teman semuanya agar tidak mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Jadi saya jelaskan seperti ini ya. Jadi ada yang bertanya, wah jam 12 sudah bisa Pak, ini sudah bisa Pak. Jadi agar kalian tidak salah informasi kan, tidak tersesat kalian gitu ya. Nah ini saya berikan penjelasan lengkapnya ya yang terjadi pada kredit pintar setelah saya menghubungi pihak kredit pintar melalui email gitu ya. Nah gitu. Jadi di sini aneh sekali guys ya. Kita tidak bisa mengajukan pinjaman, tapi pembayaran kita bisa. Kita melakukan pembayaran ke kredit pintar bisa, tapi mengajukan pinjaman ke kredit pintar nggak bisa. Nah ini yang aneh kan. Nah gitu, harusnya kedua-duanya itu kan dipermudah gitu, baik pinjaman maupun pembayaran dipermudah ya. Oke, mungkin itu ya teman update terbaru mengenai kondisi ya dari pemeliharaan sistem kredit pintar. Kenapa kredit pintar itu lama sekali ya pemeliharaan sistemnya atau maintenance-nya. Nah, ini untuk bisa menjadi jawaban buat teman-teman semuanya agar tidak salah informasi mengenai pemeliharaan sistem kredit pintar, atau mungkin yang mengatakan bahwa kredit pintar akan segera pulih. Nah, semoga bisa bermanfaat ya informasi ini untuk kalian yang mungkin sebagai nasabah setia kredit pintar. Ya, semoga aja kedepannya kredit pintar bisa kembali beroperasi seperti semula ya, tidak hanya memberatkan pada pembayaran pinjaman, tapi pengajuan pinjaman juga diaktifkan gitu. Oke, ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.